kemari ketemu dengan Ustadz Maulana. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Ustadz Maulana untuk menyampaikan tausiah. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Kultum bukan kuliah 7 menit, tapi kultum kuliah terserah antum. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanbarijul karawat bila wa chatal barakat qasdul hawadin wa istasqal gamam syadini wa alal wasabi bi kulamati wa nafasi bi kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Masya Allah, tabarakallah. Di malam terakhir, di malam Jumadil Akhir, insya Allah besok kita sudah masuk. Besok ya, besok malam sudah masuk malam Dararah, malam 1 Rajab. Usahakan besok malam hidupkan malam 1 Rajab besok malam. Ulangi. Kapan? Besok malam, malam 1 Rajab. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab tidak akan dimatikan hatinya. Maksudnya mati hati itu gimana? Kalau mati hati itu susah melakukan kebaikan. Baik buruknya manusia tergantung dari hatinya. Mohon maaf jamaah, oh jamaah, alhamdulillah yang hadir ini masya Allah hatinya teduh, hatinya khusyuk, pada mau duduk bersila tenang, ikut maulid, dengarkan kajian perihal tentang maulid, memperingati. 1, 2, 3. Artinya mengingat. Kita jangan sampai lupa. Ingat terus Nabi ya. Jamaah, apanya mau diingat? Ada 4. Ajarannya, akhlaknya, sejarahnya. 1 lagi, cinta kita kepada Nabi. Itulah makna dari mengingat akan maulid. Makanya terima kasih banyak di Jakarta itu dikenal kota maulid ya. Iya, sepanjang tahun maulid. Kalau di tempat lain ini sudah masuk memperingati Isra Mi'raj, tapi di Jakarta maulid. Bahkan Ramadan pun masih maulid. Saya pulang dari syuting, pulang dari salat tarawih, kaget ada maulid. Jadi di sini bagusnya. Saya kaget, makanya saya tanya, pastiin ini acara apa? Maulid. Padahal sudah persiapan Isra. Inilah hebatnya. Jamaah, izinkan saya ceramah 1 jam. Sampai jam 10 aman? Atau sampai jam 11? Sayangnya tidak aman. Karena saya ada penerbangan ke Makassar. Mohon maaf ya. Izin guru-guru, saya tidak tinggal makan karena langsung balik ke bandara.
Jamaah. Operatornya mana ya? Ditutup ehonya ya. Izin tutup eho. Ya. Biarlah suaranya suara asli aja. Gak usah ditambah-tambahin. Inilah suara asli saya cempreng. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maulid itu mengantarkan buat kita untuk cinta kepada Nabi. Betul. Makanya kenalilah Nabi. Tadi kita bahas menghidupkan malam 1 Rajab, tidak dimatikan hatinya. Nabi Ayub cuma minta biarlah seluruh tubuhnya penuh ulat, karena sakitnya penuh ulat belatung. Tapi 2 yang tidak diinginkan ada ulatnya, yakni lidah untuk dipakai berzikir dan hati untuk dipakai mengingat Allah. Jamaah, saya minta tolong mulai besok malam hidupkan malam 1 Rajab dan seterusnya. Kenapa? Wasari'u ila maghfirati min rabbil jannatul ardus samawat uiddat lil muttaqin. Bersegera. Cepat. Apalagi Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban bulannya Nabi. Ramadan bulannya umatnya Nabi. Rajab perbanyak istighfar, perbanyak baca surah Ikhlas. Kemudian Sya'ban perbanyak salawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Bahkan ada malam nisfu Sya'ban. Baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali Yasin enggak gitu. Nanti diadain. Nanti ada lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2, 3 Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2, 3 Sya'ban, Ramadan. Ibu-ibu 2, 3 Rajab. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi. Amalan ibadah di bulan Rajab, selain menghidupkan malam 1 Rajab, puasakan Rajab. Puasa Rajab. Siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Rajab, satunya Rajab, pahala 3 tahun. 2 Rajab 2 tahun. 3 Rajab 1 tahun. 4 Rajab 11 bulan. 5 Rajab 10 bulan. Makin mundur makin kurang. Itu kalau Rajab. Kalau Sya'ban yang terbaiknya pertengahannya. Kalau Ramadan di akhirnya. Kenapa di awal ada istighfar Rajab, ada dihidupkan hati. Kalau Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan di akhirnya ada malam Lailatul. Jadi sangat istimewa. Berarti tinggal 60 hari lagi. Ya, enggak terasa nih. Sisa 60 hari lagi kita akan bertemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Allahumma barik di Rajab. Kalau di lagu-lagu ini kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Sedangkan adik keluar model dia musik Indonesia. Masya Allah. Tolong biasain. Jamaah, baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Itu tadi baru
Bukan lima atau bukan aja itu. Ini agak panjang ini ceramah ya. Tapi saya akan berhenti jam 10. Paling mentok setengah 11 lah. Karena pesawat saya boarding setengah 12. Dari sini ke bandara 1 jam ya. Aman ya? Macetnya. Ada macet ya. Soalnya libur panjang, cuti bersama hari Senin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pujilah Allah. Barang siapa yang memuji Allah, pujian itu akan kembali kepadanya. Allah tidak butuh pujian. Allah tidak butuh sholat. Allah tidak butuh puasa kita. Yang butuh itu kita sendiri. Betul? Jamaah. Oh jamaah. Kalaupun seluruh dunia tidak sholat, Allah tetap Tuhan. Ibadah yang tertinggi adalah ibadah yang tertinggi. Ibadah yang paling utama ya sholat. Karena semua ibadah ada dalam sholat. Syahadat ada dalam sholat, zakat ada dalam sholat, puasa ada dalam sholat, haji ada dalam sholat. Hajinya mana? Ada kiblat. Puasa ada dalam sholat? Ada. Karena nggak boleh makan kan. Zakat ada nggak? Ada. Zakat waktu, zakat tenaga. Apalagi? Syahadat ada pada saat tahiyat. Ibadah kita kan cuma 2. Ibadah kita cuma ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah batin rukun iman. Yakin adanya Allah, yakin ada malaikat, yakin ada kitab, yakin ada para nabi, yakin ada hari kiamat, yakin ada qada dan qadar. Sudah. Ada masalah? Jemaah. Jadi kembali lagi, mohon izin ya, saya mau tanya, ibadah yang paling tinggi adalah bukan sholat. Kalau sholat ibadah paling utama. Ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka. Biar sholat kalau kau buruk sangka. Oh, imannya lama banget, bacanya panjang sekali. Baik sangka. Ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Jangan pernah buruk sangka. Jangan pernah kotori hati kita. Oke? Bersihkan hati kita. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik. Aduh, coba lagunya Bonda Kurla pasti hafal ini. Jemaah, tergantung hati. Makanya baikin hati, baik sangka. Jangan pernah buruk sangka. Jangan kotori hati kita. Maka orang yang menghidupkan malam 1 Rajab dihidupkan hatinya. Hadirnya di sini dibersihkan hati kita. Makanya ketika orang berbuat dosa, kotor hatinya. Ada setitik dosa, titik, satu dosa, satu titik. Ketika terlalu banyak dosanya, maka hatinya penuh dengan titik-titik dosa. Makanya susah dapat hidayah, susah dapat petunjuk, susah dapat nasihat. Makanya kalau mau nasihati anak, bacakan dulu surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan dengarkan, mohon maaf ya, kalau azan berkumandang, jawab azan. Siapa yang tidak jawab azan, dikhawatirkan hatinya mati. Kalau azan, hentikan semua kegiatan, penuhi panggilan azan, jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, orang nanti kaget baru Isya di sini.
iman. Di mana letak pembaharuannya? Pada saat kita membaca Asyhadu la ilaha illallah. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Memperbaharui syahadat, memperbaharui iman lewat menjawab azan. Tinggalkan semua aktivitas. Tinggalkan semua kegiatan kalau udah azan. Panggilan cuma 3. Panggilan sholat, panggilan haji, panggilan innalillahi. Allahumma arzuqni ziyaratul haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Angkat tangan yang mau ke tanah suci. Mau? Saya kasih solusi. Mau? Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i menganjurkan, dengerin kata kalimatnya. Siapa yang diberi umur panjang, rezeki, kesehatan, kesempatan tidak ke tanah suci setiap 5 tahun, per 5 tahun termasuk kubur nikmat. Terakhir ke tanah suci tahun, terakhir ke tanah suci tahun 2020. Berarti sebelum jatuh 2025 harus berangkat per 5 tahun. Saya kasih solusi. Mau berangkat ke tanah suci per 5 tahun? Mau? Gini caranya. Simpan uang 20.000 satu hari. 20.000 kali 30 hari, 600.000. 600.000 kali 12, 7.200.000. 7.200.000 kali 5 tahun, 36 juta. Berangkat. Satu pertanyaannya, di mana dapat 20.000? Uang jajannya kah? Apanya kah ditabung? Betul? Di dalam. Butuh di dalam semua, jadi aman aku. Udah enak pasir di depan, bagaikan menggarami lautan. Biarlah untung ada ibu-ibu di depan saya. Ibu, mohon maaf kalau saya ceramah jangan direkam. Kenapa? Kalau direkam khawatir akan dihapus. Kalau memorinya penuh, saya dihapus. Karena ceramah saya kan 2 jam. Anda puas, saya lemas. Jangan. Lanjut. Ini belum dimulai ceramahnya. Baru pembukaan. Dan dengarkan baik-baik. Ketika kita sholat, memperbaharui syahadat kita. Ketika kita tahiyat. Berapa kali tahiyat sehari semalam? Minimal. Ayo kita, ada guru kita, ada habibnya. Ayo kita berdiri. Ayo berdiri.
hadir Nabi ketika membaca marhaban. Sama kalau ada ulama, ada orang kita muliakan, kita berdiri. Itu adab itu. Tidak boleh dulu terus datang ulama, harusnya kita berdiri sebagai penghormatan. Jamaah, saya mulai ya. Apa kan? Pokoknya ini ceramah panjang. Berapa kali kita baca tahiyat sehari semalam? Minimal 9 kali. Berapa kali? Kedekatan Nabi kepada Allah sangat dekat. Seberapa dekat? Halo? Nabi berkali-kali ketemu Allah. Pada malam Isra Mi'raj itu Nabi berkali-kali ketemu Allah. Subhanallazi asra bihamdihi lailan, sepertiga malam. Sepertiga malam. Iya, Isra Mi'raj itu cuma sepertiga malam. Saya mau tanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Ada 3. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3 kendaraannya. 1, burak. Burak itu kendaraan cahaya. Cuma 5 kali, 5 langkah aja udah selesai. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma 5 langkah burak. Jadi burak itu hanya dipakai Nabi waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai situ doang. Pas 5. Coba kita ulangi. Lagi. Masjidil Haram, Yasrib, Madinah. Mampir. Burak itu sampai lambat. Langsung sampai di Yasrib. Ada apa? Kita mampir. Salat 2 rakaat. Apa di sini? Ini nanti engkau akan hijrah di sini. Yasrib menjadi Madinah. Terus mampir lagi di mana? Di Gunung Tur Sinain. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Barulah Masjidil Aqsa. Saya pergi di Masjid Ibrahim, di masjid di Palestina, Hebron. Di Hebron ada masjidnya Nabi Ibrahim di situ. Masjid Nabi Ibrahim ada telapak kakinya Nabi. Nabi sempat ziarah kubur dulu ke kuburannya Nabi Ibrahim. Ada kuburannya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Isa bersama istrinya. Ada 4 kuburan di dalam Masjid Ibrahim. Aku datang, terus aku disuruh, Ustaz, sini. Kenapa? Ini telapak kakinya Nabi. Oh iya. Apa ini? Nabi waktu Isra Mi'raj sempat mampir ziarah kubur dulu di kuburannya Nabi Ibrahim ternyata. Jamaah, 5 titik. Kenapa 5 titik? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid di Madinah, Gunung Tur Sinain, Mesir, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, kemudian Palestina. Itu pakai burak. Kendaraan kedua adalah Mi'raj. Apa itu kendaraan Mi'raj? Tangga. Kendaraan tangga. Kendaraan tangga. Makanya disebut Mi'raj. Isra pakai burak. Mi'raj pakai tangga. Naik tangga. Bukan Nabi yang naik, tangganya yang naik. Nabi naik tangga pertama.
dijelaskan ini Isra Mi'raj. Kalau ini burak, mungkin banyak orang tidak percaya. Lalu dijelaskan, diselesaikan adanya pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Pertanyaannya, ini dulu mau dijelaskan tangga yang berjalan. Sekarang udah usah takut, tak kaget, udah usah kaget, heran. Sekarang sudah ada eskalator di mall, tangganya yang jalan. Betul. Dan itu ada 7 langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Nuh, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Isa, langit kelima ketemu Nabi Sulaiman, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ada 7. Sampai di langit pertama ketemu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam yang ditemui Nabi? Kenapa? Karena Nabi Adam adalah kakek atau nenek moyang kita. Jadi carilah ilmu dengan 7 ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu orang tua. Walaupun nenekmu tidak ada sekolahnya, tamatan apa? Tamatan apa? Ya SDR lah. Ndak kuliah, tapi ilmu nenek banyak. Muliakan, ridho Allah terletak padanya. Orang tua, makanya hadirkan, dekatkan cucu anak dengan neneknya. Oke? Ada ilmu di situ. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Ilmu apa di situ? Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Ilmu keterampilan. Pelajari ilmu orang tua. Saya dulu alhamdulillah tidak pernah tinggalkan sholat karena saya dekat dengan nenek. Nenek saya rajin ke masjid. Ya saya ikut terus. Saya pegang nenek saya ke masjid waktu saya kecil. Sampai sekarang masih kecil. Ke masjid. Jamaah. Tapi kadang-kadang nenek saya tidak bangunin saya salat subuh karena kasihan mungkin lihat saya masih kecil. Woi, nangis saya. Ngapain aku tidak dibangunin salat subuh? Kan saya sholat yang paling saya suka subuh. Dingin, sunyi, pulang-pulang beli boroncong, beli kue pancong. Wih, enak kalau subuh mah. Enak suasananya. Saya suka itu. Wah, karena saya tidak dibangunin, saya punya cara. Nenek saya tidur, diikatlah ibu jari kaki nenek saya ke jari kaki saya. Jadi kalau nenek saya bangun subuh, saya ikut terbangun. Ternyata nenek saya bangun jam 1 mau pipis. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Nuh. Nabi Adam. Masya Allah. Amin. Tahu nggak? Saya terus terang salut dengan Jakarta ini, bertebaran majelis. Amin. Saya bikin majelis kemarin saya baru pulang tadi pagi dari Makassar, awal istri saya yang keempat. Ntar balik lagi karena ada rapat pesantren. Itu saya bikin, ya Allah, jamaahnya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu semua bapak tergeser. Ya alhamdulillah, masya Allah. Bapak-bapak masih ada ya. Jamaah. Langit pertama ketemu Nabi siapa tadi? Ilmu apa di situ? Orang tua. Ilmu apa? Orang tua. Langit kedua? Nabi Nuh. Ilmu apa di situ? Ilmu keterampilan buat perahu. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Jadi Nabi itu S7. Tujuh ilmu. Hebat Nabi.
cicilan. Jamaah, ilmu apa Nabi Yusuf? Bukan. Ilmu apa Nabi Yusuf? Ada yang tahu nggak? Ilmu hitungan, ilmu tabungan, ilmu matematika, bendaharawan Mesir Nabi Yusuf. Musim paceklik tidak 7 tahun tidak kena Mesir. Karena kenapa? Ada Nabi Yusuf pintar hitungan. Setiap panen simpan, bikin lambung kayak apa? Lumbung. Salah ucap saya. Lumbung. Jadi setiap simpan 7 tahun simpan. Jadi untuk 7 tahun itu tahun ke depannya. Jadi tidak musim paceklik. Ilmu yang keempat, langit keempat, Nabi ketemu sama siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ilmu apa di situ? Ilmu kesehatan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Langit kelima. Halo? Ketemu Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Ada yang tahu nggak? Ya coba kita ulang lagi supaya ingatan. Langit pertama Nabi siapa tadi? Ilmu apa? Orang tua. Yang kedua? Ilmu apa? Keterampilan. Yang ketiga? Nabi Yusuf. Ilmu apa? Hitungan, bendaharawan. Langit keempat Nabi Isa. Ilmu apa situ? Kesehatan. Langit kelima Nabi Sulaiman. Ilmu apa? Kalau kuasai ilmunya Nabi Sulaiman jadi kaya. Ada yang tahu nggak ilmunya Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Ilmu Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. Semakin banyak bahasa kau tahu, semakin kaya. Ani masih ngomong amsami dong. Ini subhanallah. Alhamdulillah. Ini disebut. Semakin banyak bahasa, makin kaya kau. Pergi ke toko bangunan, bahasanya bahasa Mandarin, pasti dikasih diskon. Karena kau bahasa hebatnya Nabi Sulaiman. Ilmu bahasa banyak loh itu. Bahasa daerah aja berapa? Betawi, Makassar, Bugis. Hebatnya Nabi Sulaiman bukan saja ilmu bahasa manusia yang beliau tahu, bahasa binatang pun tahu. Binatang paling banyak sumurnya itu kuda. Sekalipun kau pukul dia tetap ketawa. Dinaikin. Hah? Ada yang tahu suara apa nih? Mohon maaf, itu suara saya, enak aja. Ya habis sih. Binatang paling berkah itu kambing. Kalau suaranya ke atas berarti kambingnya masih muda. Itu kambing muda itu masih lusuh. Berarti lagi hamil. Ada mantap itu. Sama. Suara anjing beda. Berarti ada yang lagi diusir, ada orang datang. Ada yang lihat. Tapi kalau suaranya ke atas, berarti ada hantu.
Lagi 15 menit menuju bandara saya. Nah, ini sudah hampir sejam loh, sudah 45 menit. Memang tidak rasa, tapi saya merasakan. Lagi pertama ketemu Nabi, ilmu apa? Orang tua. Lagi kedua, ilmu apa? Keterampilan. Ketiga, Yusuf, ilmu apa? Matematika, perekonomian, keuangan. Ilmu keempat, Nabi Isa, kesehatan, BPJS. Ilmu kelima, Nabi Sulaiman, ilmu bahasa. Lagi keenam, Nabi Musa, strategi hidup, politik. Yang ketujuh, Nabi Ibrahim, bapaknya agama, ilmu agama. Langit, kendaraan pertama tadi apa sih? Nabi naik burak berapa kali mampir? 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2, 3, subuh, asar, maghrib, isya. Bapak mereka juga, maaf, belum. Perjalanan belum. Lah, jadi janjian kita di mana ketemu Allah? Di Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Nah, terus kendaraan ketiga apa? Kendaraan pertama kan burak, kendaraan kedua adalah rangkaian jalan. Terus kendaraan ketiga ojek lagi. Ojek mati dia langsung. Baru naik aja langit pertama sudah hangus. Jemaah, nggak bisa dari sini saja ke Bandung, tempo dia. Jemaah, pas lagi ketujuh kendaraannya apa? Kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, saya tidak bisa ikut lagi. Saya cuma sampai di langit ketujuh. Lah, terus kalau saya ikut, saya hancur saya. Terus saya naik kendaraan apa? Maka datanglah kotak. Kotak itu terbuka. Lalu Nabi masuk ke dalam. Kotak itu tertutup dan kotak itu yang mengantar Nabi menuju Sidratul Muntaha. Ada sekarang kotak itu namanya di Jamaah, at-tahiyatul Assalamualaikum ayyuhan nabi Assalamu alaina wa ala ibadillahi asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Stop. Dibuka, disambut, lalu dikasih salat 50 kali. 50. Nabi turun ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Udah ketemu Allah. Udah. Kalau begitu pulanglah. Temui umatmu. Titip salam buat umatmu. Ajarkan zikir ini. Siapa yang baca zikir ini akan diluaskan tanahnya di surga. Diajarin Nabi. Zikir itu apa? Tasbih lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, siapa yang baca zikir ini tasbih diluaskan tanahnya di surga. Terus Nabi turun ke langit ke-6, ketemu siapa?
Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, Muhammad, ya Rasulullah, Muhammad. Itu Nabi Musa itu kan kepo bingits. Kayak kita ini sama-sama dapat kotak, tapi tetap tanya isinya apa kok? Sama-sama dapat sholat. Terus Nabi Musa bertanya, dapat apa oleh-oleh dari Allah? Dapat sholat berapa kali? 50. Waduh, tidak sanggup umatku. Naiklah ke langit, balik kembali ke Sidratul Muntaha. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta diskon. Naik lagi Nabi. Kalau naik baca apa lagi? At-tahiyatu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ibadillah. Asyhadu Allah. Tanya kenapa? Kenapa? Guru, jangan di dalam. Di dalam. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berarti Nabi naik berapa kali? 9 kali Nabi naik turun. 9 kali Nabi tahiyat. Sembilan kali Nabi naik turun. Berarti 9 kali tahiyat. Pertanyaannya, berapa kali kita tahiyat sehari semalam? Subuh 1 kali, duhur, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh berapa kali tahiyat subuhnya? Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Coba itu 9. Kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba itu lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Karena waktu saya tidak tutup doa, karena ini masih ada lagi lanjutan tausiah. Nanti kita lanjutkan tahun depan. Udahlah. Saya berangkat ini. Saya izin ya, saya kurang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tutup ya, karena akan dilanjutkan lagi oleh guru-guru kita. Assalamualaikum.